nggak kerasa ya udah hari Minggu aja. Kalau hari Minggu artinya kita mau Ibadah. ya, kita mau ibadah SKC adik-adik. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah SKC hari ini, semuanya harus siapkan hati. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita juga mau dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau berdoa bersama-sama adik-adik. Kita mau siapkan hati kita. Yuk, Kak Aga akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami akan melakukan ibadah ya Tuhan. Kau tolong sertai kami ya Tuhan, Kau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau kita tuh berdoa bersama, kita memuji Tuhan, Tuhan itu hadir loh di tengah-tengah kita. Kak Ega tahu nggak? Nah, kalau gitu karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita harus semangat nih mau memuji Tuhan, ya kan Kak Ega? Yuk kita mau sama-sama puji Tuhan. Adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan itu tuh bisa melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Tuhan tuh bisa melakukan apa yang mustahil bagi kita. Tuhan Yesus sanggup melakukan segalanya. Amin. Amin. Yang tak pernah
SKC Tuhan, kami bisa sehat, kami punya keluarga, kami punya teman-teman, kami bisa bersekolah minggu Tuhan, bisa sekolah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, dan itu semua karena campur tangan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman ini Tuhan dapat tumbuh di dalam setiap kami Tuhan, dan menjadi rema buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1, 2, 3, kamera roll, action. Shalom adik-adik. Siapa yang di sini pernah atau mengalami dijanjikan sesuatu sama papa atau mama atau teman atau saudara adik-adik, tapi tidak ditepatin atau dibohongin? Atau adik-adik pernah berjanji tapi adik-adik gak menepatin? Wah, kalau adik-adik mengalami hal yang pertama, yang sabar ya. Tapi kalau adik-adik melakukan hal yang kedua, jangan diulangi ya. Tapi Kak, kalau Tuhan pernah nggak berjanji tapi nggak menepati? Atau pura-pura lupa gitu? Pernah nggak ya? Mau tahu? Kalau mau tahu, simak video berikut. Aku sudah tua, istriku mandul. Tidak mungkin aku punya anak. Tuhan tidak memberikan kepadaku keturunan. Hamba-Kulah yang akan jadi ahli warisnya. Abram, Iya Tuanku. berdirilah. Iya Tuanku. Lihatlah bintang di langit. Dapatkah engkau menghitungnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah dihitung belum ya? Ulangi lagi deh. 1, 2, 3. Banyak sekali Tuhanku. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Iya Tuanku, aku percaya kepadamu. Pasti cerita ini udah gak asing lagi ya buat adik-adik ya. Yaitu tentang Abraham yang dijanjikan Tuhan diberikan keturunan. Kisah ini terdapat dalam Kejadian 15 ayat 2 sampai 6. Tapi masalahnya Tuhan tuh gak ngomong sama Abraham. Gak ngomong kalau Abraham tuh nunggu sampai kapan gitu. Ini kan bisa jadi masalah ya. Kayak kita disuruh nungguin mama shopping, kita kan nggak tahu sampai kapan ya. Kadang-kadang lama, tahu-tahu udah sore, kaki udah begel, udah pengen kebelet pulang. Belum lagi udah ditungguin teman-teman buat main bareng. Tapi Tuhan mau Abraham itu memegang janjinya dengan setia, meskipun Abraham belum mengerti sampai kapan janji Tuhan itu terjadi. Coba adik-adik tebak, berapa lama Abraham menunggu janji Tuhan? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Atau 5 tahun? Coba tebak berapa tahun? Jawabannya adalah 25 tahun. Wow, lama banget ya. Abraham mempunyai anak itu 100 tahun pada umur 100 tahun. Ini kan 100 tahun loh adik-adik. Gak mungkin kan orang yang berumur 100 tahun melahirkan, mempunyai seorang anak gitu. Itu kan kayak mustahil, apalagi istrinya yang bernama Sarai itu mandul adik-adik. Tapi kerennya gini nih, janji Tuhan itu lebih besar dari apapun juga. Meskipun itu tidak mungkin, kalau itu janji Tuhan, itu pasti mungkin. Karena Tuhan tidak mungkin membatalkan janjinya. Kalau adik-adik diberi janji Tuhan, yaitu masa depan penuh harapan, percayalah, itu pasti terjadi. Sekalipun sekarang nampaknya ya nggak ada harapan Kak. Tapi kalau itu janji Tuhan, itu pasti terjadi. Nah,
Ingat kata-kata Kak Andre. Kalau Tuhan berjanji, pasti menggenapi. Kalau Tuhan berjanji, pasti menggenapi. Bagian kita adalah percaya, berpegang teguh, setia pada janji Tuhan sampai waktunya tiba. Jadi, adik-adik pernah dijanjiin apa sama Tuhan? Coba ingat-ingat. Saran Kak Andre sih coba catat janji Tuhan di buku kalian atau di catatan HP kalian, handphone kalian, supaya kalian ingat apa janji Tuhan pada kalian ini. Karena itu semua pasti akan tergenapi. Oke? Itu aja sharing firman pada kali ini. Semoga memberkati. Dah. Loh, Kak Andre, kan belum ayat hafalan sama doa. Oh iya. Ayat hafalan kita pada kali ini terdapat dalam Roma 9 ayat 28. Kita baca bersama-sama ya. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Sekali lagi. Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, kami bisa beribadah. Tuhan tolong supaya kami dapat mempercayai janji-janji Tuhan dalam hidup kami sampai waktunya tiba. Janji Tuhan itu terjadi, tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kan, yuk. Senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya duduk menuju ke neraka. Dadah, Tuhan memberkati. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya nubruk. Siapa mau ikut pergi ke neraka? Shalom Sobat Kisah di Netflix. Mau pujian ayat kita mulai. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki
angkat kodaku. Yesus angkat kodaku, kan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang, aku bahagia, anakku itu angkatku yaku. Yesus angkat kodaku, kan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Kakak kepakai kawannya ya mama kaki papai. Super ayat kita hari ini adalah Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Dadah Super Kids. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dadah Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam Super Kids hari ini Evli mau ada hafalan minggu ini. Ayo kita mulai. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Super ayat kita hari ini adalah Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bye-bye. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Super ayat kita kali ini adalah Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amsal 23 ayat 8. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Super ayat hari ini adalah Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Super ayat hari ini adalah Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.